Legenda dan pengamat sepakat lawan Cina timnas Indonesia wajib pakai 3 back. Vietnam heboh, ini sih nguntungin Indonesia. Perubahan strategi dan pemain baru timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Pengamat Cina bilang kandang timnas Indonesia menyeramkan. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Lini belakang timnas Indonesia menjadi lini yang harus mendapat perhatian serius dari pelatih Patrick Kluivert jelang bentrok kontra timnas Cina pada 5 Juni. Skuad Garuda lebih dijagokan mengingat posisinya sebagai tuan rumah dan di laga terakhir sukses mengalahkan timnas Bahrain 1-0 lewat gol striker naturalisasi oleh Romeni. Belum diketahui formasi apa yang akan dimainkan karena itu sepenuhnya kewenangan tim pelatih. Hanya saja, mantan bek timnas Indonesia dan Persija Jakarta, Aris Indarto menyarankan agar Jay Itzes dan Rizky Ridho kembali menjadi starter. Menurut saya, tetap Jay Itzes jadi pilihan utama bersama Rizky Ridho. Saat ini, bagi saya talenta terbaik Indonesia ya Rizky Ridho, kata Aris Indarto dalam tayangan kanal YouTube. Terus ada Jordi Amat sama Justin Hubner dengan Mads Hilgers bek yang paling mahal. Mudah-mudahan melawan Cina dia bisa menampilkan permainannya yang terbaik. Kedua pertandingan terakhir juga agak-agak kurang memberikan kontribusi. Imbuh Aris Indarto. Di tayangan yang sama, pengamat sepak bola nasional Tommy Welly ikut angkat suara ihwal siapa-siapa saja bek yang wajib dimainkan melawan Cina. Menurut pengamat yang akrab dipanggil Bung Towel, ada baiknya tim pelatih menurunkan 3 back seperti ketika melawan Bahrain. Saat itu Justin Hubner, Jay Itzes, serta Rizky Ridho tampil memesona dan solid sepanjang laga. Posisi back tengah 5 pemain yang mungkin kalau pakai 3 back lagi, saya pilihannya sama waktu lawan Bahrain, yaitu Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Jadi Jordi Amat dan Mads Hilgers standby, kata Towel. Ya, berita selanjutnya, publik Vietnam terkejut dengan daftar pemain timnas Jepang yang dipanggil untuk melawan timnas Indonesia. Timnas Jepang memanggil 27 pemain ke pemusatan latihan atau TC untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, ada sekitar 10 lebih pemain kunci yang tidak dipanggil Hajime Moriyasu untuk laga terakhir ini. Laskar Samurai Biru memang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Hasil di 2 laga terakhir pun tak berpengaruh. Itulah yang dinilai sebagai alasan kuat mengapa Jepang berani menurunkan pemain-pemain lapis. Meski tetap ada sejumlah bintang yang dipanggil seperti Takefusa Kubo dan Zion Suzuki. Hal ini menjadi sorotan publik Vietnam. Langkah Jepang dinilai akan membuat timnas Indonesia untung dan gembira. Ya, pasalnya bukan tidak mungkin Jepang menelan kekalahan saat menurunkan skuad lapis kedua meski bermain di kandang sendiri. Jepang akan menjadi lawan timnas Indonesia dalam pertandingan yang digelar pada 10 Juni mendatang. Saingan besar bikin keputusan aneh. Timnas Indonesia dapat kabar gembira di perebutan tiket Piala Dunia. Peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia meningkat setelah keputusan mengejutkan Jepang, tulis Soha.vn. Setelah lolos lebih awal ke Piala Dunia 2026, timnas Jepang memutuskan untuk mengistirahatkan sejumlah pemain kunci dan memberikan kesempatan kepada pemain baru. Fakta bahwa tim Matahari Terbit tidak memanggil skuad terbaik. Hal itu dianggap sebagai kabar baik bagi lawan mereka selanjutnya, Australia dan Indonesia, imbuh mereka. Jika berhasil meraih kemenangan dalam 2 laga terakhir, Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi. Bahkan asal lolos langsung ke putaran final terbuka jika Australia dan Arab Saudi menorehkan kekalahan dalam 2 laga terakhir mereka. Menarik, dinantikan apakah timnas Indonesia mampu menyapu bersih 2 laga terakhir kualifikasi putaran ketiga dengan kemenangan, atau justru timnas Indonesia tidak mendapatkan hasil sesuai ekspektasi banyak orang. Beralih, berita selanjutnya, Patrick Kluivert yang merupakan pelatih timnas Indonesia saat ini telah dipastikan akan menggunakan susunan starter yang berbeda dari era kepelatihan Shin Tae-yong. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada saat ini timnas Indonesia akan kembali melanjutkan laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Cina dan juga Jepang.
Patrick Kluivert tidak akan memasang starter yang sama seperti era kepelatihan Shin Tae-yong karena ketersediaan pemain yang berbeda. Meskipun mayoritas pemain masih sama, ada 3 nama yang tidak dipasang. Untuk 3 nama tersebut seperti Martin Paes, Witan Sulaiman, dan Ragnar Uratmangun yang ketiganya dipercayai bermain sejak menit pertama pada saat bertandang ke Cina. Paes dilarang tampil pada saat melawan Cina karena dia harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Sedangkan untuk Witan tidak dipanggil oleh Kluivert dan Ragnar saat ini yang sedang sakit. Dengan absennya Paes, akan terdapat 4 pemain yang bersaing untuk mengisi posisinya seperti Emil Audero Mulyadi, Nadeo Argawinata, Hernando Ari Sutaryadi, dan Reza Arya Pratama. Sementara bagi pemain yang akan menggantikan posisi Witan di lini tengah juga cukup banyak seperti Stefano Lillipelli, Jakob Sayuri, Egy Maulana Fikri, Rafael Strijk, Eliano Reinders. Sebagai pengganti dari Ragnar Uratmangun, terdapat beberapa pemain yang memiliki performa luar biasa seperti Ole Romeni, Lillipelli, Egy, Strijk, Septian Bagaskara, dan juga Ramadan Sananta. Pada saat menghadapi China, 7 bulan yang lalu, timnas Indonesia ini masih berada di bawah asuhan Shin Tae-yong dalam memainkan formasi 5-4-1. Selain itu, terdapat beberapa pemain naturalisasi yang belum ada di skuad Garuda. Dan untuk saat ini, berarti timnas Indonesia tersebut mempunyai sebuah beban harus meraih target kemenangan atas Cina agar timnas Indonesia tetap memiliki peluang ke Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, pengamat sepak bola Cina, Rock, pesimistis dengan peluang timnas Cina bisa meraih kemenangan saat melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama GBK Jakarta 5 Juni mendatang. Cina berhasil mengalahkan Indonesia 1-2 pada pertemuan pertama Oktober 2024. Namun, Rock memprediksi Cina akan kesulitan melawan timnas Indonesia di Jakarta. Salah satu faktornya adalah timnas Indonesia akan bermain di kandang sendiri. Rock menyebut atmosfer di Stadion GBK bisa membuat mental lawan jatuh. Timnas Indonesia juga punya kandang yang menyeramkan. Atmosfer stadion penuh dengan 50 hingga 60 ribu penonton akan menyulitkan tim kami. Bagaimana bisa kami meraih kemenangan di kandang Indonesia? Sejujurnya, jika Cina bisa meraih 1 poin di markas Indonesia, maka itu akan jadi hasil yang sangat memuaskan, ujar Rock dikutip 163. Terkait peluang Cina mengalahkan timnas Indonesia, Rock pesimistis tim negeri tirai bambu bisa menang. Meski Cina berhasil menang di pertemuan pertama, tim asuhan Branko Ivankovic sedang dalam performa buruk jelang melawan Indonesia. Mungkin kita bisa mengalahkan Indonesia di pertemuan pertama, tapi kami saat itu bermain di kandang dan hanya punya 24% penguasaan bola. Indonesia saya pikir juga sedikit meremehkan Cina. Penampilan tim Cina juga menurun, kami sudah menggunakan banyak pelatih tapi tidak ada perubahan, ucap Rock. Terkait peluang lolos ke babak selanjutnya, menurut saya peluang Cina sudah tertutup setelah dikalahkan Arab Saudi dan Australia. Peluang Cina mengalahkan Indonesia di tandang, saya pikir secara teori peluangnya 1:10.000. Tapi saya berharap dari peluang 1:10.000 itu, timnas Cina tetap bisa meraih kemenangan, kata Rock menambahkan. Rock juga memuji daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert, terutama ada banyaknya pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Jika Anda melihat tim Indonesia, maka tidak bisa dianggap sebagai tim dari Asia Tenggara. Mereka lebih cocok dianggap sebagai tim asal Belanda. Timnas Indonesia saat ini melakukan naturalisasi dengan skala besar. Target objektif mereka jelas, yakni lolos ke Piala Dunia, ucap Rock.